Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan mahasiswa AMIK CTC Semarang yang saat ini akan kami lakukan dengan cara online. Di kewirausahaan ini akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang karakteristik dan prinsip dasar dari wirausaha yang sukses. Mari kita ikuti bersama-sama. Ciri-ciri umum dari seorang wirausaha yang sukses adalah, yang pertama, dia harus memiliki semangat yang berprestasi. Berprestasi di sini artinya adalah dia selalu ingin lebih unggul dan dalam mengerjakan segala sesuatu akan melebihi dari standar yang ada. Misalnya ada satu orang mengerjakan suatu hal dalam waktu 1 menit mendapatkan 5 lah. Kalau ingin memiliki semangat yang berprestasi, maka dia akan mendapatkan jumlah yang lebih. Nah, inilah ciri-ciri wirausaha yang sukses akan mempunyai semangat yang berprestasi yang lebih tinggi dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah memiliki pandangan perspektif ke depan. Jadi pandangannya ke depan untuk bisa melihat perusahaan ini akan dibawa kemana. Nah, di sini sukses adalah sebuah perjalanan. Dia punya prinsip seperti itu. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuannya. Ya, setiap saat mencapai target atau sasaran, maka segeralah membuat impian-impian baru yang dapat memicu serta memberi semangat dan antusiasme untuk mencapainya lagi. Jadi intinya dia akan selalu berpikir ke depan seterusnya. Jadi goal, ya, nanti akan mendapatkan goal yang nanti diharapkan oleh sebuah wirausaha itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, di sini seorang wirausaha dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Itu hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain, dia sudah memikirkan itu. Nah, ini biasanya orang-orang kreatif seperti ini sangat dibutuhkan di masa-masa yang saat ini. Terlihat di beberapa yang kita lihat di sekeliling kita lah. Kalau seandainya ada orang yang menjual, misalnya menjual produk dengan biasa-biasa saja, tetapi orang yang mempunyai kreativitas tinggi ini akan mencari cara supaya penjualannya tidak sama dengan orang-orang yang biasa. Nah, ini perlu kreatif. Kemudian yang keempat adalah memiliki sifat inovasi yang tinggi. Nah, ini kelanjutan daripada kreatif tadi, sehingga dia mempunyai inovasi. Bagaimana caranya? Yaitu wirausaha mampu membuat hasil inovasinya tersebut menjadi permintaan, sesuatu yang belum ada, sesuatu yang tidak biasa-biasa, maka nanti akan wujudnya menjadi permintaan, keinginan untuk dapat mempunyai sesuatu yang beda. Ini sifat inovasi yang tinggi seperti ini. Kemudian yang berikutnya, inovasi adalah kreativitas tadi ya. Yang poin nomor 3 itu kan kreativitas. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan, dapat dipraktekkan, dapat diwujudkan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita milikinya. Nah, ini banyak para wirausahaan berhasil karena ini berhasil dilewati, mempunyai inovasi yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kan sesuatu yang mereka anggap bahwa saya harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini seorang wirausaha harus menancapkan komitmen yang kuat dalam pekerjaannya. Kalau saya sudah bekerja dengan ini, maka saya harus serius mengerjakan itu. Karena jika tidak, akan berakibat fatal terhadap segala sesuatu yang telah dirintisnya itu. Ya, kalau mamanya dalam suatu usaha, tentunya kalau komitmennya tinggi tidak akan ada
putus di tengah jalan, maka dia akan berusaha terus supaya apa yang dia kerjakan itu menjadi sesuatu yang nanti akan berhasil nantinya. Ya, nomor 5, komitmen tinggi ya. Yang nomor 6, memiliki tanggung jawab. Artinya apa yang sudah dikerjakan itu ya harus selalu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Indikator orang yang bertanggung jawab adalah disiplin, penuh komitmen, bersungguh-sungguh, jujur, dan berdedikasi tinggi dan konsisten. Biasanya ini sangat dibutuhkan oleh wirausaha yang kepingin maju. Nah, kemudian yang ketujuh adalah memiliki kemandirian. Jangan sampai berpikiran, wah saya bisa berdiri ini hanya kalau ada orang lain. Bukan begitu. Nah, di sini orang yang mandiri adalah, lihat, orang yang tidak suka mengandalkan orang lain, namun justru mengoptimalkan segala daya dan upaya yang dimilikinya sendiri. Nah, ini biasanya dengan kemandirian yang tinggi ini ya, jadi menginginkan untuk bisa bekerja sendiri, ini akan berakibat pada sesuatu pekerjaan yang dia geluti itu betul-betul akan dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, intinya adalah pandai dalam memanfaatkan potensi diri tanpa harus diatur oleh orang lain. Nah, jadi inti daripada kemandirian adalah pandai dalam memanfaatkan potensi diri itu tanpa harus diatur oleh orang lain. Kemudian yang 8 adalah memiliki keberanian menghadapi risiko. Ya, risiko apapun yang dia kerjakan siap untuk menghadapinya. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, kalau ada kesalahan diperbaiki, kalau ada yang terlalu banyak ya dikurangi gitu ya. Jadi risiko-risiko itu semakin besar risiko yang dihadapinya, maka semakin besar pula kesempatan untuk meraih keuntungannya. Nah, disinilah seorang wirausahaan akan betul-betul dituntut untuk bisa siap menghadapi risiko itu. Berani menghadapi risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya tentunya ya, merupakan kunci awal dalam dunia usaha. Kemudian yang ke-9 adalah selalu mencari peluang. Peluang-peluang itu sebenarnya di sekeliling kita banyak ya. Cuma kita tidak bisa melihat itu adalah merupakan suatu peluang. Semakin tinggi kemampuan seorang wirausaha dalam mengerjakan berbagai tugas sekaligus, maka semakin besar pula kemungkinan untuk mengolah peluang-peluang yang itu dilihat sebagai sumber daya yang produktif. Banyak ya orang-orang yang melirik dari peluang-peluang itu. Sangat sederhana saja, sesuatu yang sederhana itu bisa dijadikan sebagai peluang ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah peka dengan peluang-peluang yang ada di sekeliling kita, itu akan segera gercep ya, gerakan cepat untuk tidak diserobot dulu oleh orang lain, biasanya begitu. Kemudian yang ke-10, dia memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ini terlihat sekali bahwa biasanya kalau seorang wirausahaan yang sudah berhasil, dia mampu untuk mengelola anak buahnya atau karyawannya dengan sesuatu yang enak ya. Artinya karyawan itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang membutuhkan saja. Jadi dia juga dibutuhkan. Nah, ini biasanya mempengaruhi kinerja orang lain. Nah, ini ya kata-katanya, mempengaruhi kinerja orang lain dan memberikan energi yang kuat demi tercapainya suatu tujuan. Nah, ini seorang pemimpin yang baik akan seperti ini. Jadi kalau mamanya pada saat si karyawannya dalam keadaan kurang bersemangat, dia akan mengangkat atau membuat suatu semangat baru untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Kemudian yang ke-11 adalah memiliki kemampuan manajerial. Nah, di sini hitung-hitungan karyawan itu kan tentunya harus sudah matang dalam hal ini ya. Memiliki kemampuan manajerial adalah kemampuan manajerial seorang dapat dilihat dari 3 kemampuannya, yaitu yang pertama kemampuan teknik ya.
harus tahu itu pekerjaan yang digelutinya itu teknik-tekniknya bagaimana, itu sudah mampu untuk dia kerjakan sendiri sebenarnya, tetapi dia minta bantuan orang lain untuk bisa melakukannya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan personal dalam melakukan suatu kegiatan, dia sendiri sudah bisa mampu untuk bisa mengerjakannya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan emosional. Emosional ini banyak orang yang minim ya mempunyai kemampuan emosional. Kalau mamanya dalam suatu organisasi seorang pimpinan mampu bisa ketiga hal ini, maka disenangi oleh para karyawannya, bukan hanya karena bapak senang saja, tapi dia kalau bekerja dalam sebuah organisasi dan mampu dalam manajerial yang baik, maka malah justru dia dianggap sebuah motor ya, sesuatu yang kalau tidak ada pimpinan maka tidak berjalan sebaik-baiknya, walaupun itu sebenarnya kalau dilepas itu bisa berjalan sendiri, tapi kalau ada pimpinan, ada orang pimpinan yang mampu dalam manajerial, maka dia akan mensupport, membuat contoh yang baik dan lain-lain. Seorang wirausaha yang cerdas harus mampu menggunakan tenaga dan waktu orang lain untuk mencapai impiannya. Nah, inilah yang paling penting dalam seorang wirausaha yang mampu dalam mengelola manajerialnya. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki kemampuan memecahkan masalah. Kalau ada masalah tertentu, maka dengan cara apapun lah mereka mampu untuk memecahkan masalah itu. Ya dengan cara minta bantuan dengan orang atau karyawannya atau bagaimana. Ya seorang wirausaha memang pada umumnya lebih cepat mengidentifikasikan, oh ini adalah akan menjadikan masalah gitu ya, mengidentifikasikan permasalahan yang perlu diatasi, harus diatasi, dan dengan gerakan cepat. Artinya kalau mamanya kita menunda-nunda waktu dalam mengatasinya, maka semakin parah biasanya seperti itu. Jika mereka mengetahui bahwa solusi yang mereka lakukan kurang tepat, itu berdasarkan pada alasan-alasan yang sahih atau yang benar ya, mereka dengan segera memberikan alternatif lain atau pendekatan lain untuk memecahkan permasalahan itu. Jadi bukan hanya satu permasalahan saja yang bisa diatasi dengan cara itu, tetapi bisa dicarikan alternatif lain untuk memecahkan masalah itu. Nah, ini kemampuan ini biasanya kan perlu dilatih untuk bisa lebih bisa mengidentifikasi dan cepat dalam mengambil keputusan. Nah, sementara ini tantangan orang-orang yang akan berwirausaha sebenarnya ada banyak ya. Tantangannya seperti apa? Para wirausaha akan memulai dan mengoperasikan bisnisnya sendiri. Biasanya dia memerlukan kerja keras, menyita banyak waktu, dan butuh kekuatan emosi dan komitmen yang tinggi. Ya biasanya ini kalau mamanya satu poin ini sudah bisa diatasi, maka akan berjalan dengan lancar berikutnya. Kemudian setelah itu tekanan pribadi yang tidak menyenangkan seperti kebutuhan untuk menginvestasikannya lebih banyak waktu dan tenaganya, jadi dia akan mengorbankan ya, biasanya mengorbankan sesuatu yang dia milikinya untuk bisa fokus untuk butuh waktu dan tenaga dalam mengerjakan pekerjaannya itu. Nah, ini biasanya tekanan inilah yang mungkin perlu dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Kemudian berikutnya adalah kemungkinan gagal dalam bisnis adalah ancaman yang selalu ada bagi wirausaha. Makanya kita harus paham dalam kita berwirausaha pasti kemungkinan gagal itu pasti ada. Cuma bagaimana supaya kemungkinan ini diperkecil ya. Dalam bisnis kan memang ancaman ada, kemudian bagaimana cara bisa tetap berdiri itu pasti ada, kekurangan modal atau kekurangan tenaga ahli yang bisa menangani itu akan jadikan ancaman. Nah, maka dari itu
tantangan untuk berwirausaha itu ketiga poin ini harus siap diatasi atau siap dihadapi oleh orang-orang yang siap berwirausaha. Kemudian kesalahan fatal seorang wirausaha biasanya akan terlihat di sini. Yang pertama, manajemen organisasi yang buruk menjadi masalah utama. Nah, ini kebanyakan organisasi atau usaha perusahaan yang menjadi penyebab utama kegagalan bisnis. Nah, di organisasi yang buruk itu biasanya karyawannya seenaknya aja bekerja, yang penting datang pagi, pulang sore, kelihatannya bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Atau bahkan karyawan hanya makan gaji buta, jadi melakukan suatu kegiatan tapi tidak menghasilkan hasilnya. Nah, ini kesalahan fatal daripada seorang wirausaha. Kemudian yang dua adalah kurang pengalaman. Nah, pengalaman itu bukan artinya dia harus bekerja dulu di suatu tempat atau yang lainnya, tapi pengalaman bisa diambil dari orang-orang yang sudah berhasil melakukan suatu wirausaha, itu diambil, ditimba ilmunya, itu malah jadikan pengalaman. Calon wirausaha wajib perlu memiliki pengalaman dalam bidang usaha yang ingin dimasukinya. Dengan cara apa? Belajar dari orang-orang yang sudah berhasil dengan usaha yang mirip-mirip dengan yang dia akan lakukan. Nah, ini kurang pengalaman ini juga akan mengakibatkan banyak hal ya. Di antaranya kalau sudah melakukan suatu kegiatan ternyata gagal, maka dia akan putus asa, biasanya begitu. Tapi kalau yang sudah pengalaman, sana aja dulu pernah melakukan kegiatan yang sama, gagalnya berapa kali. Jadi kita akan mendapatkan motivasi yang lain daripada kita sama sekali tidak mengetahui tentang pengalaman orang lain. Jadi pengalaman orang lain bisa dijadikan sebagai ilmu untuk bisa kita terima sebagai pengalaman kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian keuangan yang buruk. Lah, ini yang sangat fatal ya. Laba itu juga merupakan hal yang terpenting dalam bisnis baru kita, itu penting ya. Tetapi uang kas adalah sumber daya keuangan yang paling penting yang harus dimiliki perusahaan. Jadi misalnya kita mendapatkan laba yang kita sudah dapatkan itu jangan hanya dianggap semata-mata laba itu bisa digunakan untuk konsumtif, digunakan untuk yang lain, tapi harus terpikirkan juga bahwa laba yang barusan kita dapatkan itu disisihkan lagi untuk menambah modal dan seterusnya. Pasti pengendalian keuangan yang baik adalah akan melakukan sesuatu yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan produktif dari keuangan itu. Kemudian yang keempat adalah lemahnya usaha pemasaran. Nah, ini biasanya banyak ya dari para wirausahawan yang belum punya pengalaman dan lemah dalam pemasaran, ini akan cepat gulung tikarnya. Karena apa? Ya, kok ini nggak laku-laku, kok ini nggak bisa laba dan lain-lain. Karena apa? Yaitu kurang pemasaran. Nah, sekarang zaman saat ini saja banyak media-media pemasaran yang bisa kita gunakan untuk usaha pemasaran. Jadi sangat beruntung bagi teman-teman yang ingin berusaha wirausaha di zaman-zaman sekarang, bisa melakukan media-media sosial, media-media apapun yang sekarang sudah semarak ya, sudah marak di mana-mana digunakan sebagai media pemasaran. Apalagi ditambah dengan beberapa media-media offline maupun offline yang bisa digunakan sebagai media pemasaran untuk mempromosikan produk yang dihasilkan. Bahkan sekarang sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang membantu dalam hal pemasaran. Nah, ini lebih enak lagi ya. Membangun bisnis pelanggan juga harus terus berkembang, memerlukan usaha pemasaran tanpa kenal lelah dan kreatif. Nah, ini tanpa kenal lelah, ini yang paling penting. Kreatif seperti pertama kali kita sudah lakukan dengan cara-cara yang lucu. Sekarang kan banyak-banyak ya di media-media sosial, yang pertama lucu, kedua yang ekstrim ya, ada banyak yang semua mahasiswa sudah tahu ya, di TikTok atau di media sosial yang lain yang banyak
cara melakukan usaha pemasaran dengan cara-cara yang kreatif. Nah, dengan menyediakan nilai, kualitas, kenyamanan dan pelayanan, inilah juga merupakan salah satu bentuk dari usaha pemasaran. Sudah pernah saya ceritakan juga bahwa kalau mamanya ada seorang klien atau seorang konsumen tidak puas dengan pembelian barang tertentu, maka dengan upaya apa supaya konsumen yang tadi kecewa akan terobati. Ya, ada banyak contoh-contohnya. Kalau mamanya membeli barang ternyata entah itu rusak, entah apalah, maka harus dilakukan upaya untuk mendekati konsumen itu supaya dia tidak kecewa walaupun rusak tapi diganti, atau apabila busuk maka diganti 2 kali lipatnya. Nah, seperti itulah salah cara untuk supaya konsumen nyaman dalam melayani pemasarannya. Kemudian tanpa strategi yang tepat, perusahaan juga tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan yang bersaing di pasar. Banyak ya perusahaan-perusahaan dengan produk yang sama dipasarkan di masyarakat, tetapi masing-masing pasti mempunyai keunggulan. Nah, keunggulan-keunggulan inilah yang mungkin yang dijual kepada masyarakat supaya mereka tertarik kepada produk-produk yang sama. Membangun perencanaan strategis, memaksa wirausahaan untuk menilai secara realistis potensi bisnis yang dijalankan. Jangan hanya mempunyai rencana yang pendek, tetapi rencana strategis lebih panjang. Nanti produk-produk ini akan dihasilkan atau diuntukkan bagi siapa, ini akan diperluas untuk masa-masa yang akan datang. Nah, yang keenam adalah pertumbuhan yang tidak terkendali. Biasanya begini teman-teman, ada seorang wirausahaan yang pada saat jual pertama kali laku keras. Wah, ini pada saat laku keras ya, pertumbuhannya tak terkendali. Perusahaan yang baru berdiri dapat diperkirakan mengalami pertumbuhan terlalu pesat, sehingga apa? Pertumbuhan yang harus didanai dari laba yang mereka hasilkan atau dari tanaman tambahan modal pemiliknya akan semakin cepat berkembang. Tetapi hati-hati, perkembangan ini suatu saat juga nanti akan berhenti di suatu titik yang nantinya di titik inilah nanti akan turun lagi perkembangannya. Nah, hati-hati, maka harus dipersiapkan supaya tidak terjadi turun. Maka harus seperti apa? Melakukan pinjaman boleh saja, asalkan yakin bahwa dapat mengembalikan pinjaman itu. Nah, inilah pertumbuhan yang tak terkendali ini juga harus diantisipasi supaya nanti kita tidak lupa atau tidak kaget pada saat nanti di suatu titik tertentu dia akan turun. Kemudian yang ketujuh, nah ini lokasi yang buruk. Biasanya ada beberapa tempat usaha yang memang dia tidak butuh tempat yang representatif atau apa ya. Tapi beberapa pemilik bisnis baru memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong saja, entah itu di teras, entah di pojokan atau bagaimana. Tetapi tidak memikirkan bahwa nanti produk yang dia atau yang dijual itu memang harus butuh sesuatu tempat yang bagus. Tetapi kalau ada usaha-usaha tertentu yang memang tidak butuh tempat-tempat yang baik atau representatif, tetap bisa berjalan dengan lancar, bisa saja. Tapi harus diperhatikan juga, perhatikan bahwa lokasi yang buruk juga akan berpengaruh ya. Jadi hanya butuh suatu pengakuan bahwa produk yang dihasilkan itu memang harus membutuhkan suatu tempat yang representatif. Yang kedelapan adalah pengendalian persediaan yang tidak tepat. Nah, ini kebanyakan dari para wirausahaan yang pertama kali berhasil dalam hal ini kan jadi laku keras ya. Laku keras tetapi tidak memperhitungkan tentang persediaan. Jadi ini yang berakibat, wah, beli di sana dulu-dulunya memang ada terus, tapi lama-lama kok beli di sana tidak ada barangnya. Jadi kecewa, konsumen kecewa.
Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan atau kehabisan stok. Sebenarnya barangnya banyak dibutuhkan, tetapi kok tiba-tiba datang ke sana tidak ada lagi, maka dia si konsumen akan mencari tempat lain untuk bisa membeli barang yang dia inginkan, sehingga mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi mencari wirausahaan yang lain. Nah, ini yang bahaya. Jadi harus diperhatikan ya, persediaan harus diperhitungkan dengan baik. Kemudian yang kesembilan adalah penetapan harga yang tidak tepat. Harusnya dengan jumlah segini maka barang ini terjual dengan harga segini. Nah, hati-hati. Jadi ada hubungannya dengan harga, biasanya ada persaingan di luar sana. Jadi kalau mamanya produknya sama, mutunya sama, tapi harganya lebih mahal, ya mestinya akan mencari produk yang sama, mutunya sama, bentuknya sama, tapi harganya yang lebih murah. Maka hati-hati dalam menetapkan harga yang tidak tepat, ini akan berakibat sangat fatal. Menetapkan harga yang akurat adalah dengan mengetahui biaya pembuatan dan penyediaan produk dan jasa itu laku dengan harga segini. Jangan sampai kita juga saking larisnya barang itu sehingga menaikkan harga seenaknya. Nah, ini akan berakibat fatal. Kemudian ke-10 adalah ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Nah, zaman-zaman pertama kali melakukan usaha, dia gunakan fasilitas mesin ketik untuk alat bantunya misalnya ya. Kemudian setelah ada atau muncul mesin ketik elektronik, nah, maka gunakan mesin elektronik. Kemudian kalau sudah ada komputer, maka gunakan komputer. Nah, saat ini kalau sudah komputer terlalu gede dan terlalu boros listriknya dan lain-lain, maka gunakan laptop. Nah, ini akan lebih efisien, lebih mampu untuk bersaing. Perkembangan usaha yang mengharuskan wirausahaan untuk harus selalu siap melakukan transisi dalam berbagai hal, termasuk teknologi, sumber daya manusia, dan sistem dan lain-lainnya. Pastinya kalau sudah bisa melakukan transisi seperti ini akan semakin dimudahkan dengan peralatan-peralatan yang semakin canggih saat ini. Nah, bagaimana caranya menghindari kegagalan dalam sebuah wirausaha? Ini ada beberapa yang perlu penjenengan ketahui. Yang pertama adalah mengenal dan mengembangkan bisnis secara mendalam. Artinya apabila kita sangat tertarik dan menggeluti bisnis itu, maka carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang bisnis itu sampai mendalam, sampai tahu betul detailnya, sehingga kita akan mengurangi kegagalannya. Mengelola dan memahami sumber daya keuangannya betul-betul dikelola dengan baik, artinya dipisahkan antara kebutuhan untuk bisnis dan kepentingan untuk pribadi. Jangan sampai dicampur aduk, nanti akan berakibat pembukuan yang tidak jelas ya. Ketiga adalah mengelola orang secara efektif. Bagaimana kalau kita butuh tenaga-tenaga dari luar, maka harus seleksi betul bahwa orang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, jujur, dan betul-betul pekerja yang ulet dan lain-lainnya. Ya, itu harus bisa dikelola secara efektif. Nah, mengenal dan mengembangkan bisnis secara mendalam itu artinya adalah membaca jurnal niaga misalnya. Di sana ada beberapa contoh-contoh ya, bagaimana cara berbisnis, kemudian menggunakan modal seberapa, terus sumber daya manusia berapa. Ada beberapa contoh-contoh di majalah bisnis, buku-buku, laporan penelitian yang berhubungan dengan bisnis yang digeluti daripada wirausahaan ini, maka akan semakin kaya dalam mendapatkan informasi tentang kesiapan dalam berbisnis. Kemudian menjalin hubungan baik dengan pemasok. Ya, kalau kulaan biasanya kemana cari yang paling bagus menurut kepentingannya. Misalnya barangnya bagus, harganya bagus, pelanggan juga kita hubungan baik perlu ya, dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
perkumpulan bisnis. Biasanya di sini ada beberapa perkumpulan bisnis yang mendapatkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari perkumpulan bisnis ini banyak, dan kegiatan yang lainnya dalam bisnis yang sama. Ini akan semakin kuat ya kemauan dalam berbisnis kita. Kemudian bergabung dengan asosiasi perdagangan bisnis dan menghadiri pameran perdagangan untuk mengumpulkan informasi. Yang penting untuk mengumpulkan informasi yang berguna dalam menjalin hubungan dengan orang-orang penting sebelum membuka atau mengembangkan bisnis. Nah, biasanya ini kalau sudah menemukan asosiasi ini, kita akan dibantu biasanya bagaimana supaya bisnis yang kita jalankan akan semakin bisa berkembang dengan baik. Nah, mengelola dan memahami sumber daya keuangan yang tadi sudah diperhitungkan, bahwa tidak ada wirausaha yang dapat mengendalikan bisnisnya tanpa mengetahui kesehatan keuangan bisnisnya. Pasti dia akan memperhitungkan tentang keuangannya. Kesehatan keuangan itu artinya dari modal segini akan mendapatkan laba segini, dan nanti digunakan untuk usaha lagi, bertambah dan seterusnya. Mestinya ini yang harus diperhitungkan oleh seorang pebisnis yang baik. Ya, jadi perhitungan-perhitungan sumber daya keuangan perlu untuk dipandang penting dalam perhitungannya. Mengelola orang secara efektif juga begitu. Jadi mengelola mutu karyawan yang dimiliki. Jadi dia mampu dalam melakukan suatu kegiatan usahanya dan memiliki karyawan yang bisa bekerja secara efektif dan memotivasi untuk dapat terus meningkatkan kemampuannya. Dia biasanya kalau mamanya pada saat tertentu drop, diberikan motivasi untuk dapat bekerja dengan efektif. Nah, menjaga aset diri yang paling berharga adalah waktu. Ya, teman-teman tahu ya, kalau mamanya ada istilah time is money. Nah, itu ya. Tetapi di sini juga diperhatikan bahwa setiap kali kita akan melakukan usaha, waktu dalam mengelolanya secara efektif dan efisien agar diri sendiri dan perusahaan menjadi lebih produktif. Misalnya melakukan suatu kegiatan yang harusnya dikerjakan hari ini, ya harus selesai hari ini. Biasanya ada orang-orang yang kalau tidak selesai hari ini harus dilembur gitu ya. Nah, itu makanya ada yang disebut dengan time management. Ya, jadi bukan hari kerja itu jam 8 sampai jam 4, tapi kalau mamanya waktu masih ada untuk digunakan menyelesaikan pekerjaan, maka lembur perlu dilakukan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Now on the right time to be successful entrepreneurship. Ya, sekarang harus betul-betul tahu waktu untuk bisa menjadi sukses seorang entrepreneur. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan moga-moga bermanfaat dan dapat dijadikan tambahan ilmu bagi panjenengan semuanya. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan dari saya mengucap dan beberapa kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi